Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Salika Sri Rahayu Putri dari kelas 3B4 Administrasi Niaga dengan NIM 452195050. Jadi, saya sebagai pemateri pertama dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar. Jadi, bagaimana sih aplikasi konsep dasar pada kebijakan keuangan perusahaan. Nah, dalam konteks tersebut, secara aplikatif tertuang pada 3 konsep dasar, yaitu yang pertama adalah bagaimana mencari dana. Baik, ini adalah bagaimana mencari dana. Jadi, pada tahap ini merupakan tahap awal dari tugas seorang manajer keuangan, di mana ia bertugas untuk mencari sumber-sumber dana yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai modal perusahaan. Secara umum, modal perusahaan bersumber dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu berupa modal dari pemilik yang disetor dan itu dijadikan sebagai modal perusahaan seperti stok, saham, dan modal asing berupa hasil pinjaman ke perbankan, hasil penjualan saham termasuk utang dagang serta obligasi juga yang lainnya. Baik, mohon maaf sebelum ini. Baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengelola dana. Baik, mohon maaf sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana mengelola dana. Jadi pada tahap ini, pihak manajemen keuangan bertugas untuk mengelola dan kemudian menginvestasikan dana tersebut ke tempat yang dianggap produktif atau menguntungkan. Bagi seorang manajer keuangan akan selalu memantau dan menganalisis dengan baik pada setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil dengan memperhitungkan aspek-aspek keuangan dan non-keuangan, terutama kondisi memungkinkan terjadinya profit dan kontinuitas perusahaan di kemudian hari. Secara konsep investasi, seorang manajer keuangan akan selalu menghindari keputusan investasi yang hanya akan menimbulkan kerugian atau bahkan memiliki profit yang rendah, atau dengan kata lain, seorang manajer keuangan umumnya adalah seorang penghindar risiko. Baik, yang terakhir adalah bagaimana menyimpan dana. Pada tahap ini, pihak manajemen keuangan akan melakukan keputusan untuk membagi keuntungan kepada para pemilik sesuai dengan jumlah modal yang disetor atau yang ditempatkan. Biasanya ini dibicarakan dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. Pembagian keuntungan terhadap kepemilikan saham biasanya disebut dengan pembagian dividen. Baik, sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama selanjutnya. Mari kita melangkah ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan pengendalian keuangan. Nah, seperti yang kita lihat pada mind mapping ini ada bagan ya yang menunjukkan bagaimana sebenarnya alur dari perencanaan dan pengendalian keuangan itu. Nah, dimulai dari penetapan tujuan atau sasaran perusahaan. Nah, pastinya setiap perusahaan itu memiliki visi yang akan dicapai atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian pasti untuk mencapai tujuan tersebut ada dana yang harus kita keluarkan. Oleh karena itu sebelum kita mengeluarkan dana perlu kita melakukan penetapan tujuan atau sasaran. Nah, selanjutnya ada perencanaan perusahaan jangka panjang. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa perusahaan itu memiliki visi yang harus kita rencanakan sebelumnya. Kita tidak boleh langsung mengambil tindakan tanpa melakukan perencanaan. Oleh karena itu, kita harus merencanakan perencanaan perusahaan jangka panjang. Artinya, perusahaan ini akan menjadi apa di masa yang akan datang. Apakah kita bisa survive sampai beberapa tahun ke depan, atau malah collapse di pertengahan atau bahkan di awal. Seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah ramalan penjualan jangka panjang. Nah, jadi bagian sini itu sebenarnya kita harus melakukan peramalan terhadap penjualan kita, bahwa apakah penjualan atau produk kita itu akan laku di masa akan datang. Nah, sebenarnya pada dasarnya analisis ramalan itu dimulai dengan proyeksi pendapatan dan penjualan, seperti yang saya bilang. Maka ramalan jangka panjang dan juga jangka pendek ini sebenarnya harus kita perhatikan, karena karena ini merupakan proyeksi yang pertama. Ada pendapatan dan juga ada biaya produksi. Jadi dalam terminologi ekonomi perusahaan itu ada yang namanya anggaran, teman-teman ya, anggaran atau budget. Apa sih itu anggaran? Jadi anggaran itu adalah suatu rencana yang mengemukakan proyeksi pembiayaan suatu kegiatan tertentu dengan menjelaskan dari mana dana yang akan diperoleh. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu anggaran itu mau kita apakan, mau kita pakai untuk apa. Kita mau gunakan dana itu untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, seperti itu. Kemudian ada strategi bauran produk. Nah, strategi bauran produk ini tuh sebenarnya penganggarannya nanti ada di bagian kebijakan pemasaran, di mana penetapan strateginya ini seperti strategi marketing apa yang akan nanti digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produknya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan ramalan penjualan jangka pendek. Nah, artinya penjualan ini akan kita jual kepada konsumen dalam beberapa waktu ke depan. Tapi berbeda dengan ramalan jangka panjang yang memang basically masanya itu panjang, masanya masih lama. Nah, beda dengan yang jangka pendek, artinya masa penjualannya itu akan sangat sangat rendah, sangat pendek ya, artinya akan terjadi nantinya. Nah, setelah itu kita akan melihat bahwa ada 4 kebijakan, teman-teman, yang setelah peramalan penjualan jangka pendek ini ada 4 kebijakan. Ada kebijakan dan pengendalian keuangan, kebijakan pemasaran, kebijakan riset dan manajemen umum, dan juga kebijakan produksi. Teman-teman bisa lihat nih ada perbedaan, teman-teman. Jadi setiap divisi operasional ini memiliki anggaran yang berbeda-beda atau penganggarannya itu berbeda-beda. Kita bisa lihat di bagian kebijakan dan pengendalian keuangan, anggaran yang dikeluarkan itu bisa berupa anggaran produk dan anggaran produk, anggaran kantor cabang, dan juga anggaran regional. Kita compare dengan kebijakan pemasaran. Nah, di kebijakan pemasaran ini tidak ada anggaran produk, tetapi ada anggaran pemasaran. Ada anggaran iklan, ada anggaran penjualan, seperti itu. Begitu pula dengan divisi operasional lainnya, baik itu dari kebijakan riset dan manajemen umum dan juga kegiatan produksi. Nah, kita akan berikan penjelasan sedikit, tapi saya akan mengambil kebijakan pada bagian produksi. Nah, jadi anggaran produksi atau production budget itu menyajikan analisis terperinci tentang kebutuhan investasi dalam bahan, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang dibutuhkan untuk mendukung tingkat penjualan yang diramalkan. Jadi setiap unsur pokok dari anggaran produksi itu biasanya diperinci, teman-teman ya, dalam subanggarannya, seperti anggaran bahan, anggaran personalia, dan anggaran fasilitas produksi. Bahkan staf pemasaran itu pun dapat membuat anggaran penjualan dan anggaran iklan. Jadi anggaran-anggaran tadi itu umumnya disusun per bulan dengan berjalannya waktu. Angka-angka aktual dibandingkan dengan angka-angka proyeksi, dan setiap selisih harus diteliti serta dikoreksi. Tidak asal maju saja. Jadi perlu yang namanya pengecekan, dicek secara teliti, dan juga ketika ada yang salah kita harus koreksi. Nah, kemudian selama proses perencanaan, proyeksi tingkat masing-masing anggaran operasional itu akan digabungkan, dan dari data tersebutlah disusun arus kas perusahaan berbentuk anggaran kas atau cash budget. Jadi keempat anggaran ini nantinya itu akan digabungkan, teman-teman, yang kemudian nantinya itu akan kita buatkan anggaran cash-nya atau cash budget-nya. Seperti itu. Dan kalau kita melihat bahwa jika ada kenaikan penjualan mengakibatkan timbulnya arus kas negatif, manajemen harus berusaha mencari tambahan modal dan menentukan kapan dana tersebut dibutuhkan. Perencanaan keuangan memungkinkan perusahaan untuk menentukan kebutuhan permodalan sejak awal, sehingga terdapat cukup banyak kesempatan untuk mengatur dana tersebut dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, setelah semua unsur biaya diramalkan, baik itu dari kebijakan dan pengendalian, pemasaran, riset dan manajemen umum, atau bahkan produksi, maka dapatlah kita susun
neraca, dan perhitungan laba rugi atau laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan pro forma tersebut itu kemudian diakurkan dengan laporan aktual agar perusahaan dapat mengetahui alasan-alasan terjadinya deviasi dan mengatasi problem operasional serta menyesuaikan proyeksi untuk sisa masa anggaran sebagai cerminan kondisi operasional aktual. Nah, kemudian melalui perencanaan dan pengendalian ini, manajemen itu dapat meningkatkan profitabilitas, menghindari kesempitan uang tunai, dan serta memperbaiki prestasi kerja masing-masing divisi dan juga keseluruhan perusahaan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Noel. Di sini saya akan menjelaskan materi kebijakan keuangan yang terkhusus pada bagian pendekatan dan tahapan. Baik, pada bagian pendekatan ada yang dikatakan klasik, non-klasik, administratif, serta keperilakuan. Sedangkan pada bagian tahapan ada perumusan misi perusahaan, analisis SWOT, penentuan arah, identifikasi program. Baik, pada materi pendekatan atau metode penyusunan rencana strategis. Pendekatan ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok berdasarkan lingkup dan titik bahasan di satu pihak dan penekanan pada proses atau hasil di pihak lain. Pada pengelompokan pertama, menurut Porter, terdapat pendekatan klasik berhadapan dengan pendekatan non-klasik. Kemudian pada kelompok kedua terdapat pendekatan keperilakuan berhadapan dengan pendekatan administratif. Baik, pada bagian pendekatan klasik, diperkenalkan oleh Porter untuk membedakan dengan pendekatannya. Dalam analisis lingkungan, dimasukkan semua faktor lingkungan usaha, baik yang langsung maupun tidak langsung, sehingga bersifat global. Pendekatan ini relatif mudah karena informasi yang diisyaratkan bersifat global dan teknik yang dipergunakan sederhana. Dan pada pendekatan non-klasik, menitik beratkan pada analisis posisi persaingan, sehingga hanya lingkungan langsung perusahaan yang relevan. Pendekatan ini mensyaratkan informasi yang cukup tentang pihak dalam lingkungan persaingan tersebut, hasilnya spesifik tentang strategi perusahaan yang dipilih. Dan pada pendekatan administratif, fokus pendekatan ini adalah dokumen resmi, rencana strategis yang memenuhi syarat yang berisi arah dan strategi perusahaan. Pendekatan ini kurang memperhatikan faktor komitmen dan berbagai tingkat dan bidang manajemen. Baik, dan pada pendekatan keperilakuan pada bagian terakhir ini bertentangan dengan pendekatan administratif. Penekanan pada pendekatan ini adalah manfaat utama dari suatu rencana strategis, bukan pada hasil berupa dokumen resmi, melainkan pada komitmen, kesepakatan, dan tingkah laku yang dihasilkan dari proses penyusunan dokumen. Dan pada bagian tahapan, kita lanjut pada bagian tahapan, pada tahap dan kerangka penyusunan rencana strategis. Tahap dan kerangka penyusunan rencana strategis meliputi perumusan misi perusahaan, analisis SWOT atau analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, dan yang ketiga itu penentuan arah, sasaran, dan strategi, dan yang terakhir identifikasi program dan proyeksi keuangan. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi. Nah, pada bagian ini materi saya adalah manajemen strategi. Pada bagian manajemen strategi, saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu evolusi dan model proses. Pertama, apa sih itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah himpunan putusan dan tindakan manajerial yang menentukan performa badan usaha dalam jangka panjang, yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi atau pengendalian strategi. Nah, selanjutnya, manajemen strategis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu evolusi. Nah, pada bagian evolusi terdapat 4
evolusi manajemen strategis. Yang pertama yaitu basic finansial, yang kedua yaitu forecast based planning, yang ketiga yaitu external oriented planning, dan yang terakhir itu strategi manajemen. Nah, yang pertama, basic planning, di mana pada bagian ini kita mengupayakan pengendalian operasional dan manajerial yang baik dengan menggunakan anggaran sebagai instrumennya. Selanjutnya, pada bagian kedua, forecast based planning. Nah, di sini kita mengupayakan sistem perencanaan yang efektif untuk lebih mencapai pertumbuhan perusahaan dengan memperkirakan keadaan masa depan untuk waktu yang lebih lama. Selanjutnya, externally oriented planning. Nah, pada bagian ini kita mengupayakan peningkatan kepekaan terhadap pasar dan persaingan dengan cara mencoba untuk berpikir strategis. Selanjutnya yang terakhir, strategi manajemen. Strategi manajemen mengupayakan untuk mengatur semua sumber daya yang ada dan menciptakan masa depan. Selanjutnya, model proses. Nah, pada bagian model proses manajemen strategis, Hacks dan Maslow's membedakan dua macam proses manajemen strategis. Yang pertama, business strategis planning, dan yang kedua, corporate strategic planning. Nah, pada bagian pertama, business strategic planning. Nah, di sini business strategic planning mencakup 6 bagian. Yang pertama itu misi unit usaha, yang kedua perumusan strategi usaha dan program menyeluruh. Ketiga, perumusan dan evaluasi program khusus. 4, alokasi sumber daya dan pengakuan kinerja untuk pengendalian manajemen. 5, penganggaran tingkat usaha. Dan yang terakhir, pengesahan penganggaran dari dana strategis dan operasional. Selanjutnya bagian kedua, corporate strategic planning. Nah, pada bagian corporate strategic planning, nah di sini terbagi menjadi 12. Yang pertama itu visi badan usaha, yang kedua postur strategi dan pedoman perencanaan, yang ketiga misi unit usaha, yang keempat perumusan strategi dan program kerja menyeluruh, 5, perumusan strategi fungsional, 6, konsolidasi atas strategi unit usaha dan strategi fungsional, 7, penentuan dan evaluasi program kerja khusus untuk usaha, 8, penentuan evaluasi program kerja khusus fungsional, 9, lokasi sumber daya dan penentuan pengukuran kinerja, 10, penganggaran tingkat unit usaha, 11, penganggaran tingkat fungsional, 12, konsolidasi penganggaran dan pengesahan dana strategis dan operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah perencanaan pada kebijakan keuangan. Jadi di sini ada 9 langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, rencana membuat rencana, review rencana, skala prioritas, perkiraan biaya pelaksanaan, perkiraan biaya administrasi, pendapatan dari proyek, pendapatan dan pengeluaran, menyiapkan skenario, dan yang paling terakhir adalah evaluasi kelayakan. Jadi, langsung saja kita bahas mengenai langkah perencanaan kebijakan keuangan yang pertama, yaitu rencana membuat rencana. Harus kita ketahui bahwa rencana merupakan segala proses perencanaan yang berupa daftar kegiatan tentang langkah tindakan pada masa depan yang menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagi keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil dan tujuan. Jadi, rencana ini digunakan manajemen untuk pengarahan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian suatu kegiatan. Jadi, itulah pentingnya mengapa rencana diperlukan pada perencanaan kebijakan keuangan. Selanjutnya yaitu review rencana. Nah,
Mengapa setelah dilakukan perencanaan kita diperlukan untuk mereview rencana? Karena review rencana ini sangat penting untuk mengetahui adanya masalah lebih cepat. Jadi rencana kan dibuat sebagai alat untuk memandu kita agar sampai di tujuan dengan selamat. Jadi misalnya dibuat misalnya dalam suatu traveling kita membuat suatu rencana perjalanan. Nah, dengan rencana setelah menyelesaikan rencana tersebut, kita harus mengetahui dan mereview rencana tersebut agar kita bisa mengetahui masalah-masalah apa yang ada yang akan terjadi ke depannya. Kemudian setelah hal tersebut terjadi, kita juga bisa menyusun rencana selanjutnya. Nah, ketika rencana yang telah kita buat tidak mampu terrealisasikan, maka kita bisa menyusun rencana selanjutnya untuk mengganti rencana yang tidak mampu kita realisasikan sebelumnya. Jadi, kembali saya tekankan bahwa setelah membuat rencana itu, kita sangat perlu untuk mereview rencana kembali. Dan yang langkah yang ketiga yaitu skala prioritas. Jadi, skala prioritas merupakan pengurutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dari kebutuhan kita. Jadi, mengapa sebenarnya sangat penting bagi kita untuk membuat skala prioritas? Jadi, pada dasarnya penyusunan skala prioritas bertujuan agar kita tidak lupa dengan prioritas utama kita dan tidak terganggu dengan berbagai hal-hal lain yang tidak begitu penting. Nah, jadi apabila kita tidak punya skala prioritas yang jelas, tentunya mungkin saja kita terjebak membeli barang-barang yang tidak terlalu penting atau tidak berguna bagi kebutuhan dasar kita. Dengan kata lain bahwa di dalam skala prioritas ini, kita dituntut untuk mampu mendahulukan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perkiraan biaya pelaksanaan dan perkiraan biaya administrasi. Jadi kedua langkah ini sebenarnya sama, di mana kedua langkah ini mengharuskan kita untuk mampu memikirkan bagaimana cara kita untuk memperkirakan biaya pelaksanaan yang akan kita gunakan dalam suatu kegiatan di dalam sebuah perusahaan, serta perkiraan berapa biaya administrasi yang kita gunakan atau kita butuhkan dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan, sehingga dengan memperkirakan biaya tersebut kita bisa mengetahui berapa jumlah pengeluaran yang akan kita keluarkan dan berapa sisa dana yang atau saldo yang ada pada perusahaan kita. Kemudian selanjutnya yaitu pendapatan dari proyek. Jadi salah satu tugas penting manajemen keuangan adalah menjaga bisnisnya untuk terus tumbuh dan berkembang. Karena semakin berkembang bisnis yang dijalani, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kita. Karena itu, kita harus mampu menyisihkan pendapatan bisnis kita untuk mengembangkan usaha kita. Selanjutnya yaitu pendapatan dan pengeluaran. Nah, tentunya di dalam suatu perusahaan itu setiap harinya, setiap bulannya, atau bahkan setiap saat itu terdapat pendapatan atau pengeluaran yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Jadi, dengan adanya pendapatan dan pengeluaran ini menuntut kita untuk mampu mengolah dan memanage pendapatan dan pengeluaran yang ada pada suatu perusahaan kita agar kita bisa mengalokasikan dana sebaik dan setepat mungkin. Jadi, pengeluaran ini kita kembali kepada skala prioritas, di mana saat kita melakukan pengeluaran pada perusahaan, kita harus mampu melihat skala prioritas mana yang lebih penting untuk kita mana yang paling penting untuk kita gunakan atau kita berikan pengeluaran terlebih dahulu. Kemudian pendapatan juga seperti itu, bagaimana cara kita mengelola pendapatan yang ada di perusahaan kita sehingga pendapatan tersebut dapat memberikan keuntungan atau dampak positif kepada perusahaan kita. Selanjutnya yaitu menyiapkan skenario. Jadi kita dituntut untuk menyiapkan skenario pada langkah perencanaan kebijakan keuangan. Karena dengan adanya skenario yang kita siapkan, maka kita bisa memprediksi laba perusahaan di tahun depan.
Untuk melakukannya, maka harus kita harus melakukan atau membuat skenario yang kemungkinan pendapatan dan beban perusahaan itu dapat dibukukan sehingga dapat mempertimbangkan sejumlah informasi, misalnya mangsa pasar, penjualan industri, rasio keuangan, jumlah output, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin bisa membuat 3 pendekatan untuk kemungkinan hal-hal perusahaan, misalnya pertumbuhan rendah, moderat, dan tinggi. Berdasarkan pertimbangan informasi tersebut, kemungkinan skenario manajemen harus dapat menilai opsi strategis yang tersedia dan mengevaluasi asumsi dan praktis yang ada. Kemudian yang paling terakhir yaitu evaluasi kelayakan. Jadi pada langkah ini kita harus mampu melakukan evaluasi layak atau tidaknya sesuatu. Jadi harus kita ketahui bersama bahwa evaluasi kelayakan ini sangat penting dilakukan pada suatu perusahaan karena dengan melakukan studi kelayakan, evaluasi kelayakan, maka kita bisa menghindari keterlanjuran investasi yang memakan dana terlalu besar namun nyatanya tidak memberikan keuntungan atau dampak positif secara ekonomi bagi perusahaan. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai 9 langkah perencanaan dalam kebijakan keuangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan agresif, pertumbuhan moderat, dan memperkecil hasil bisnis yang dilakukan. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai pertumbuhan agresif. Strategi ini berarti perusahaan akan mencoba merebut pangsa pasar para pesaing. Akibatnya, perusahaan akan memerlukan dana dari luar perusahaan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, yang selanjutnya itu pertumbuhan moderat. Strategi ini berarti bahwa pertumbuhan penjualan disebabkan pertumbuhan permintaan dalam industri yang bersangkutan. Tidak ada upaya untuk merebut pangsa pasar pesaing. Pertumbuhan diharapkan dapat dibiayai dari hasil operasi perusahaan, itu dana internal. Nah, yang ketiga yaitu memperkecil bisnis yang dilakukan. Nah, strategi perusahaan membawa dampak pada pembiayaan yang harus disediakan oleh perusahaan. Masalah pendanaan eksternal dapat dipenuhi bukan hanya dari utang, melainkan juga menambah modal sendiri. Oleh karena itu, alternatif perhimpunan dana dari pasar modal akan menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan.